Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anak, yang saya cintai dan yang mencintai saya, ketemu lagi dengan Pak Imron Hambali ya, dalam pembelajaran daring matematika. Kita lanjutkan materi daring setelah sempat kita berpisah untuk sementara ya, karena waktu mengharuskan kita berpisah pada saat ujian PTS ya, penilaian tengah semester. Nah, kini kita kembali berjumpa lagi dengan Pak Imron Hambali dalam pembelajaran daring matematika. Mudah-mudahan ya pembelajaran ini bisa bermanfaat bagi kalian semuanya ya, dan nantinya sampean semuanya jadi orang yang sukses dunia akhirat gitu ya. Amin. Oleh karena itu, sebelum pelajaran kita mulai, mari kita berdoa dulu, mudah-mudahan kita senantiasa diberi rahmat petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdoa mulai. Amin. Oke anak-anak. Nah, pada pembelajaran yang lalu ya Nak ya, kita pelajari tentang diskon. Ya, yang terakhir kemarin itu diskon. Diskon itu potongan harga yang diberikan kepada pembeli karena membeli dalam jumlah yang banyak atau membeli pada waktu tertentu. Nah, sekarang kita pelajari tentang bunga bank. Bunga bank. Kalau berhubungan dengan bank, ya, kalau kita berhubungan dengan bank, transaksi apapun yang berhubungan dengan bank, itu pasti kita akan berhubungan dengan yang namanya bunga. Pasti itu. Jadi bunga itu bukan bunga yang berada di kebun, ya. Lihat kebunku penuh dengan bunga. Bukan itu anak-anak ya, tapi bunga adalah bunga bank. Nah, bunga bank ini apa sih? Nah, bunga bank ini adalah tambahan yang diberikan kepada nasabah, baik yang menghutang atau yang meminjam. Oh, doa ya, meminjam atau menghutang. Meminjam atau menabung gitu ya. Kalau menabung, maka uangnya bertambah banyak. Kalau hutang, ya begitu sebaliknya. Apa? Hutangnya juga tambah banyak. Karena apa? Karena ada tambahan yang disebut dengan apa? Bunga. Contoh, misalkan Saman pinjam uang di bank 10 juta, maka mengembalikannya lebih dari 10 juta atau kurang dari 10 juta atau pas? Lebih dari 10 juta. Lah, kelebihannya itu yang disebut dengan bunga. Begitu juga kalau samian menabung uang di bank. Nah, menabung. Misalnya Saman menabung uang di bank sebesar 6 juta. Maka dalam waktu tertentu, kurun waktu tertentu, ketika Saman lihat rekening samian, uang itu akan bertambah apa berkurang? Bertambah karena mendapat bunga. Oke. Nah, se-Indonesia ini tidak ada bank yang tidak memberikan bunga. Semuanya memberikan bunga. Se-Indonesia Pak? Iya, apapun bentuk banknya. Tapi ada satu bank yang tidak memberikan bunga. Pinjam 1 juta, ngembalikan 1 juta. Pinjam 10 juta, ngembalikan 10 juta. Loh, ada Pak? Ada Nak. Bank apa Pak kalau gitu? Jangan kondong-kondong ya. Ya, banknya adalah Bank Imron gitu ya. Oke, sekedar intermezzo. Nah, bank memberikan bunga, dalam memberikan bunga, ada yang dihitung per bulan, ada yang dihitung apa? Per tahun. Ada yang dihitung per bulan, ada yang dihitung per tahun. Kalau dihitung per bulan, ini rumusnya. Bunga sama dengan N kali P per 100 kali modal awal. N itu adalah lama meminjam atau menabung dalam satuan bulan. Berarti harus dalam satuan bulan N-nya ini. Misalkan meminjamnya dalam waktu 1 tahun, maka N-nya harus diganti 12.
karena 1 tahun 12 bulan. Paham anak ya? Kalau meminjamnya itu dalam waktu 2 tahun, maka jangan ditulis N-nya itu 2. Nggak boleh. Harus dinyatakan dalam bentuk apa dulu? Bulan. Nah, 2 tahun itu berapa bulan? 24 bulan. Kalau 1,5 tahun, berarti 1,5 tahun, berapa bulan? Biro, ayo. 18 bulan. Oke. Jadi N itu harus dalam bentuk bulan. Kemudian P itu apa, Pak? Persentase bunga. Persentase bunga. Nah, dalam bahasa bank, persentase bunga itu biasanya dianggap apa namanya? Suku bunga. Nah, suku bunga. Kemudian MO adalah modal awal. Modal awal itu artinya ada apa Pak? Apa Pak artinya modal awal itu? Uang yang pertama kali ditabung atau uang yang pertama kali dipinjam. Uang yang pertama kali ditabung atau uang yang pertama kali dipinjam. Itu modal awal. Oke, misalkan saya pinjam 20 juta ke bank. Berarti MO-nya 20 juta. Saya menyimpan uang di bank 100 juta. Wah, alhamdulillahirabbil alamin gitu ya. Nah, itu berarti MO-nya 100 juta. Uang yang pertama kali dipinjam dan atau uang yang pertama kali ditabung. Oke, anak-anak, kita terapkan pada soal. Oh ya, untuk bunga per tahun selisihnya cuma per 12. Bunga sama dengan N per 12 kali P per 100 kali modal awal. Selisihnya cuma ini. Kenapa Pak kok ada per 12? Sebab 1 tahun itu ada 12 bulan. Oke, sekarang kita masuk ke soal. Contoh soal. Nah, Bu Wirda menabung uang di bank sebesar 6 juta. Nah, Bu Wirda ini kaya raya. Amin gitu ya. Menabung di bank 6 juta gitu ya. Dengan suku bunga 8% per tahun. Ini loh nak yang harus digarisbawahi. Ayo. Sekarang saya tanya, 6 juta ini jadi apa ayo? Modal awal yang pertama kali dipinjam. Ditabung. Kemudian 8%, ayo 8 ini jadi apa ayo? P, persentase. Pertanyaannya sekarang, berapa jumlah uang Bu Wirda selama 10 bulan? Berarti uangnya dibiarkan selama 10 bulan itu jadi berapa rupiah? Kira-kira menurut logika akal sehat, nanti uangnya lebih dari 6 juta apa kurang dari 6 juta? Lebih dari 6 juta. Sebab apa? Sebab mendapatkan apa? Bunga. Oke, sekarang kita cari bunganya dulu. Sebelumnya saya tanya dulu, ini pakai bunga per tahun apa per bulan? Kok tahu kalau samian per tahun? Pinter, ini ada tulisan per tahun, ini loh nak yang menentukan. Kalau ini per bulan, maka kita pakai rumus yang atas. Kalau ini per tahun, maka kita pakai rumus yang bawah. Pak, kalau nggak ada per tahun per bulan, berarti soalnya itu harus diluruskan atau banknya itu harus diluruskan ya, per bulan apa per tahun. Sekarang jawabnya kita tulis rumusnya dulu. Bunga berapa rupiah bunganya? N per 12 kali P per 100 kali modal awal. Itu nak ya. Paham dari sini? Oke, sekarang kita masukkan N-nya berapa nak? Ayo. N-nya berapa nak? Lamanya berapa? 10 bulan. Per 12. Persentasenya berapa nak? 8 per 100. Modal awalnya berapa nak? 6 juta. Oke. Hati-hati ya. Kita coret dulu biar angkanya kecil. Yang pertama kali dicoret apa nak? Ayo. Ini ya. Siapa lagi yang dicoret ayo nak? 12 sama? Boleh. Oke, 12 sama 6. Masing-masing bagi berapa nak? Kurang gede. Bagi 6. 6 bagi 6 dapat?
12 bagi 6 dapat? Pinter. Mana lagi yang mau dicoret? 8 sama 2. 8 bagi 2 berapa, Nak? 4. Nah, coba kita kalikan. 4 kali 1. 4 kali 10. Nah, sekarang kita tulis 0 yang belum ditulis. 1, 2, 3, 4. Nah, 1, 2, 3, 4. Nah, 400.000. Loh, Pak, uangnya kok makin sedikit? Saman jangan salah persepsi. Ini apa ini? Ini apa? Bunganya saja. Ini bunganya saja. Ini tambahannya saja, Nak. Berarti uang Bu Wirda sekarang, nah, uang Bu Wirda menjadi, ayo berapa, Nak? 6.400.000. Dari mana? Dari awalnya 6 juta, mendapat bunga 4 juta, totalnya 6 juta. Wah iya, totalnya dari awalnya 6 juta, mendapat bunga 400.000, totalnya 6.400.000. Gitu. Paham nggih? Enak, Pak. Kalau gitu, kalau minjam nyimpan uang di bank enak. Tapi anak-anak jangan mikir bunganya saja, sama harus mikir pajaknya juga. Kalau uang cuma 5 juta, biasanya itu antara pajak sama bunga itu lebih besar pajaknya daripada bunganya. Sehingga uang samian makin lama nggak makin bertambah, karena apa? Makin lama makin berkurang. Sebab lebih banyak pajaknya daripada apa? Bunganya. Kalau pajak uang saman berkurang, kalau bunga uang samian apa? Bertambah. Tapi kalau sudah 10 juta, biasanya antara pajak sama bunga itu lebih banyak bunganya, sehingga uangnya bisa bertambah. Apalagi kalau 100 juta. Amin. Oh, iya, tak dongakno sugih. Oke. Bisa kan, nggih? Nah, oke. Nanti kita sambung lagi dengan soal-soal yang lebih variatif, ya, Nak ya. Nah, untuk pelajaran kali ini saya akhiri, mudah-mudahan bermanfaat. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.